guys, jadi ceritanya kita ini lagi seneng main biliar. Kebetulan kemarin ada yang posting harganya murah ya, di bawah 1 juta. Cuma memang kondisinya bahan. Untuk rangkanya ini kondisinya masih bagus, hanya alasnya mungkin yang ada bolong-bolong dikit atau memang tripeknya sudah lapuk. Nanti kita akan ganti juga guys, supaya rapih. Kemudian karena harganya murah, tentunya juga kondisi marmernya tidak sempurna juga guys. Jadi kondisi marmernya ini pecah, terbagi menjadi 2 bagian. Ini kita sudah kondisikan untuk pengelemannya. Kenapa kita alasi papan dan balok ini ya, memang untuk mencari kelurusan dari si meja tersebut, supaya pengelemannya maksimal. Nanti untuk merapikannya pun juga kita tidak terlalu capek. Dan untuk lemnya ini ada lem marmer, tulisannya saya nggak tahu ini tulisannya apa guys, cuma yang jelas katanya bisa keras dalam ukuran 1 jam. Cuma kan karena ini marmernya ukuran besar, kita pun juga harus hati-hati nanti ketika mengangkatnya. Dan alat yang dibutuhkan lainnya adalah kapek ya guys. Baik, nanti kita lanjut ke proses pengelemannya ya. Ini lagi dibersihkan dulu pinggir-pinggirnya, supaya nanti ketika pemasangan laken dapat dengan mudah rapi. Kita sekarang lagi ngadon lemnya dulu ya guys. Sesuai petunjuk sih 1:100 antara lem dengan hardener, tapi kita pakai lebih, siapa tahu bisa lebih cepat kering. Jadi kita aplikasinya pun juga harus lebih cepat ya guys. Tuh, maaf saya bukan ahli dempul ini guys, jadi kalau kelihatan tidak profesional ya memang tidak profesional guys. Karena takut lemnya keburu kering, jadi kita pakai 2 orang. Mata guys, jauh cara apa ya guys? Ya kan? Kayaknya nggak cukup mas sekali. Tipis-tipis dulu aja mas. Ya. Nah, ini bagian atasnya. Cuman kita turunin, takutnya yang lain bagian udah buruk ini. Iya Pak, belum ayo. Mas, mas ya. Belum jauh mas. Buat pas. Ini kurang atas. Mantap nih. Tadi yang bagian lantai
mengejar hasil yang sempurna. Jadi bagian belakangnya pun kita akan rapikan nih, kita akan tutup garis retakan atau patahannya. Begitu kita akan pindahkan ke rangka mejanya. Kita gunakan kasur sebagai alas. Jadi memang kalau kita mau mereview lemnya, ini benar-benar sesuai dengan yang direview oleh orang-orang ya. Jadi memang kerasnya ukuran setengah jam pun juga udah keras. Hasil pengeleman bagian belakang atau bagian bawah dari lantai marmer biliar, cuma karena ada bekas-bekas pengeleman laken yang sebelumnya, jadi kita ratakan dulu biar nanti untuk pengeleman lakennya pun juga akan lebih baik. Kita gunakan gerinda biar cepat ya, karena ini memang hasil lemnya ini sangat kuat, sangat keras. Mudah-mudahan nanti ketika diaplikasikan ke meja pun juga tasnya akan seperti awal ya, tanpa ada bekasnya. Karena yang bagian bawahnya tadi kita udah ratakan. Kalau untuk bagian atas atau lantai dari meja itu sendiri memang butuh kerataan yang lebih sempurna ya. Jadi maka dari itu kita ini berikan tanda-tanda beberapa nih yang bocor-bocor gitu, terus kita beli rem marmer lagi. Setelah kering kita akan ratakan. Ini adalah proses perapihan lantai bagian atasnya. Selanjutnya nanti kita akan amplas, menggunakan amplas kasar terlebih dahulu. Baru setelah itu kita gunakan amplas yang lebih halus. Nah, untuk memaksimalkan nanti kita gunakan poles marmer. Proses penggantian papan bagian bawah yang sudah mulai lapuk supaya terlihat rapih kembali. Nanti ini juga diganti, ini karena posisinya udah lapuk ya, kondisinya udah lapuk, saya ganti juga.
menggunakan thick block ukuran thick block ukuran berapa, Mang? 8 Hah? 8 mili. 8 mili. Jadi ini posisi bawah tatakannya kita akan ganti ya. Nah, ini kan ada triplek nih, lapisan tripleknya kita akan cabut, kita ganti dengan yang baru untuk jadi kita pun selain merapikan bagian patakan mejanya, sini pun juga kita restorasi bagian jalur bola ya. Kebetulan nih bagian rel jalur bolanya tripleknya udah pada ropos seperti ini. Kita akan ganti dengan yang baru yang sudah terpasangnya seperti ini. Ini yang tadinya sudah lap, kita ganti dengan yang baru seperti di sini. Jadi mejanya dapat kembali dalam kondisi yang baik. Kita akan paku menggunakan paku triplek. Kontak setelah kita amplas, kita cat hitam. Walaupun kita tidak rapih ya, kita tidak mengejar rapih banget, jadi kita hanya ngejar rata paling untuk bagian permukaan atasnya. Setelah dicat baru kita pernis. Ini adalah tahap pernis, jadi terlihat perbedaan ketika yang sudah di pernis gloss sama yang belum ya guys ya. Kita gunakan angin kecil aja. Untuk bagian atasnya ini isi lagi ya. Yang sudah di pernis gloss terlihat lebih mengkilat.
kebetulan jalur ini tripleknya rusak ya, kita beli itu udah rusak. Kita gunakan triplek yang kita panaskan sehingga dia dapat mengikuti lengkungannya. Tripleknya sebelumnya juga kita rendam dulu dengan air panas, dengan air biasa ya, air dingin. Kemudian lebih mudah memang menggunakan setrikaan ya, setrika, terus baru kita bentuk sesuai lengkungannya. Cuma karena kita nggak ada setrikaan, kita gunakan hair dryer saja, jadi dia akan melengkung mengikuti yang kita tekan bagian tengah, maka bagian tengahnya akan masuk ke dalam. Kita panaskan juga bagian sampingnya agar bisa mengikuti bentuknya, dan jangan terlalu tekan juga ya, karena biasanya tripleknya ini akan patah. Begitu aja tips dari saya. Nah, nanti setelah kita dapat lengkungan yang pas, kita akan set dulu sebelum kita paku ke bagian ini untuk menutup lubang yang tadi. Tahap pemasangan lakan, kita buatkan dulu dari triplek ini ya, dari triplek untuk jepit si kain laken ke rel mejanya. Kemudian kita ratakan sesuai dengan permukaan mejanya. Nanti setelah rata kita paku triplek. Ini paling kita gunakan sekitar, dalam satu rel ini kita gunakan sekitar 1, 2, 3, sekitar 5 paku ya, untuk mengunci si kain dengan kayu penjepit itu tadi. Sebenarnya yang untuk penjepit ini di pasaran dijual dalam bentuk karet, cuma karena kita kreatif, ini kita gunakan triplek yang kita tipiskan sehingga ukurannya masuk ya di sela-sela rel dan lakan. Kita ratakan dulu. Setelah kita ratakan, nanti kita paku. Setelah kita paku, nanti kita akan dapat, kita balik kain lakan tersebut, kemudian kita strapless di bagian bawah. Dan untuk hasil yang sudah terstrapless adalah seperti ini ya, seperti ini ya guys, sudah rapat kencang karena di bawahnya sudah kita strapless. Nah, nanti setelah pemasangan lakan bagian rel ini, kita akan pasang juga bagian poketnya ya. Kita beli poket nih, murah, cuma 60.000, bahannya karet ya, karet atau plastik ya, kayaknya campuran antara karet dan plastik. Kita akan pasangkan di setiap sisi poketnya. Jadi setelah kita kancing bagian atasnya menggunakan triplek, untuk mengikat ke bagian relnya ini kita menggunakan strapless ya. Khususnya memang kita agak sambil tarik. Maklum guys, straplessnya udah ujung, jadi kadang-kadang nggak keluar. Setelah terstrapless semua, nanti kita akan tarik juga bagian ujungnya mengikuti pola poket. Memang kelihatannya
mudah ya guys, tapi ternyata lumayan sulit guys, butuh keterampilan khusus. Tapi untuk kalian yang ingin mencoba dipersilahkan, karena sekarang lagi rame ya permainan olahraga biliar ini. Jadi untuk meja-meja pun juga harganya hidup kembali, karena kita minim modal padat karya. Jadi kita restorasi meja yang sudah uzur menjadi layak kembali. Baik, kita nantikan nanti hasilnya setelah terpasang semua. Kemudian kita akan melakukan pemasangan laken pada bagian lantai marmernya ya. Jadi bagian relnya sudah kita bereskan. Lanjut kita bersihkan bagian mejanya ya. Ini juga meja udah bagian kita restorasi, mengganti dengan thick block, kemudian pinggir-pinggirnya pun juga udah kita ganti nih. Kemudian nanti kita akan lapisi dengan HPL ya. Baru setelah itu kita alasi dengan balok. Kemudian kita angkat mejanya untuk melakukan pemasangan kain laken pada marmernya ya. Oke guys, kita sudah di tahap-tahap akhir ya. Ini pemasangan laken di atas marmernya. Kebetulan karena kemarin kita agak sedikit mempertimbangkan kondisi marmernya, makanya kita di bawah marmer ini kita tambahkan thick block ukuran 9 atau 12 mili, kalian terserah. Cuma kita pakai yang 12 mili agar pengangkatannya pun lebih mudah ke dalam rangka meja biliar tersebut. Dan kita berikan kayu di sini, ada 2 buah kayu balok untuk menahan si bagian lantai marmer tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah agar kita memudahkan ketika kita melakukan proses pengeleman. Jadi untuk yang bagian sana sudah dilakukan pengeleman dan dilakukan staples menggunakan staples gun. Di bagian kayunya kita staples. Ini kita akan lakukan pengeleman pada bagian marmernya. Jadi memang kalau untuk lem Aibon sendiri itu menempel dengan baik ketika sudah kering ya. Jadi ketika kondisi masih basah itu tidak langsung rapatkan antara bagian marmer dengan kain lakennya, tapi kita tunggu kering. Setelah kering baru kita tempelkan ke 2 bagian tersebut. Ini juga sebenarnya kita harusnya menggunakan busa yang padat, karena saya nggak menemukan bahan tersebut, jadi saya gunakan busa yang halus. Jadi resikonya memang bagian busa tersebut terkadang ikut ke bagian lemnya ya, resikonya seperti itu. Nah, kita harus agak teliti nih, karena bagian bagian busanya ini berkelupas sehingga menempel di bagian marmernya. Nah, nanti setelah semua bagian dengan rata, kita akan lem juga bagian kainnya sedikit saja, agar apa? Agar merekat dengan sempurna ya, walaupun tanpa bantuan staples pun juga sebenarnya tidak merekat dengan baik. Tapi kenapa kita tambahkan staples? Karena memang kita memanfaatkan
papan yang berada di bawah si bagian apa? Bagian si kainnya ini kita lipat dulu sedikit, kemudian kita lem. Ya, rata-rata pengerjaan itu biasanya mengambil yang bagian lebar dulu ya, bukan yang bagian panjang. Ini kenapa saya kerjakan yang bagian panjang dulu, karena memang kemarin kita memotongnya terlalu ngepas untuk yang bagian panjangnya, sedangkan yang bagian lebarnya itu sisanya lumayan sekitar 5 cm lah, jadi agak leluasa, sehingga kita kerjakan dulu yang bagian panjang meja tersebut agar apa? Agar kekuatan menariknya lebih kuat ketika bagian yang sini belum terlem. Ini kenapa saya menggunakan metode zigzag ya. Jadi tadi mengelem mejanya saya dari sini ke bagian sini, kemudian yang bagian sini saya dari sini ke bagian sini, kemudian saya masuk ke sini, saya mulai dari bagian sini ke bagian sini. Jadi karena saya gunakan metode zigzag itu supaya kondisi lem ketika ini yang bagian pertama terkena lem itu bisa bertemu dengan bagian yang agak terlambat kena bagian lem tersebut. Metode itu tidak berpengaruh signifikan juga ya gimana dalam proses pengerjaannya saja. Cuma ya saya menggunakan metode tersebut atas dasar logika aja. Teman-teman yang mau mencoba dipersilahkan, hanya saja memang membutuhkan kesabaran dan keterampilan khusus dalam pemasangan lakan ini. Walaupun sebenarnya kain lakan itu harganya sangat murah ya, tapi tidak murah juga, bervariasi lah tergantung kualitasnya. Nah, kita ini beli lakan yang harganya cuma 200 ribuan. Kenapa? Karena ini saya merasa ini adalah tahap saya belajar untuk merestorasi meja biliar. Yes. Nah, ini nanti ketika pemasangan lakan ke meja ini memang butuh sedikit tenaga ya. Mudah-mudahan dalam video ini terlihat lancar, baik-baik saja. Saya udah mulai enak guys. Kemudian untuk nanti mengenai estimasi biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan meja biliar tersebut akan saya rincikan juga ya guys. Karena jika kita membutuhkan hasil yang baik, kita juga akan bermodalkan lebih untuk itu. Nah, ini kita alasi kayu untuk apa? Agar si lemnya itu tidak tembus ke bagian lakan yang ini ya guys. Nah ini sorry, nah ditarik dulu itu nah. Bijinya kita tarik sini, bijinya tarik sini. Tarik sini. Jadi ini sekarang lu angkat. Nah terus.
Lu pakai ini tuh nah. Boleh. Nah, gitu. Oke, gue yang narik, gue yang mana ya. Iya. Semoga yes. Karena posisinya kain itu harus benar-benar rapat. Iya, kan tarik. Kurang mana? Kurang. Kurang. Kurang lagi. Inilah bagian yang tadi kita cukup menguras tenaga ya guys. Kita nariknya bertiga. Jadi saya minta tolong kameramen untuk menstaples bagian laken ke thick block alas dari marmer tersebut. Nah, ini yang bagian sininya sudah, nanti kita tinggal bagian sininya, jadi kita tinggal menarik dua bagian lagi, bagian sini dan bagian sana ya guys. Nah, setelah itu nanti kita akan tunjukkan hasilnya. Ini memang bagian ini kan baru mengandalkan lem ya, baru mengandalkan lem Aebon, tapi memang dia nempel, dia tidak terlepas walaupun sudah posisi kita tarik ya. Nah, ini fungsinya staples adalah untuk menguatkan atau mengunci si kain laken tersebut. Jadi walaupun tanpa staples pun juga sebenarnya ketika teknik pengelemannya itu benar, maka si kain laken pun juga akan menempel dengan baik. Jadi untuk bagian sudut atau poketnya memang agak sulit sedikit ya, karena jika kita melipatnya salah, tentunya lipatan-lipatan si kain tersebut akan terlihat atau menonjol, sehingga tidak enak lah digunakan untuk bermainnya. Kemudian ini contoh yang sudah terpasang bagian poketnya. Ya memang jika menurut para suhu-suhu kurang rapi, ya memang kita masih tahap belajar. Hanya sebagai pembelajaran juga untuk kawan-kawan yang ingin melakukan restorasi meja biliar. Kalau sekiranya kurang rapi, mohon dimaafkan. Kalau memang ada komentar atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, jadi inilah hasil pemasangan laken pada marmer meja biliar. Kemudian untuk meja model seperti ini tuh, bagian marmer ini menempel pada bagian frame ya, frame yang kotak yang ada poket-poketnya, itulah framenya. Jadi nanti skrup ini akan tembus ke bagian atas marmer,
dan skrup ini yang mengunci pada bagian frame. Ini sudah kita pasang semua ya, sesuai dengan lubang awal pada marmernya. Oke guys, jadi kita sudah menggabungkan nih antara frame dengan marmer yang sudah dipasangin laken, tetapi kita agak sedikit kesulitan menemukan titik atau posisi yang presisi ya, sehingga ini belum kita kunci sepenuhnya antara frame dan si marmer tersebut menggunakan skrup yang tadi sebelumnya saya tunjukkan. Jadi saya berinisiatif untuk memasang poketnya terlebih dahulu agar mudah nanti menyeting si frame dengan marmer ya guys. Jadi kita paku dulu ini bagian poketnya ke 6-nya. Nah, nanti setelah itu kan kita bisa melihat apakah si bagian marmer itu sudah sesuai atau pas dengan bagian framenya yang terletak di atasnya. Jika sudah sesuai, jika sudah pas, barulah kita kencangkan menggunakan obeng bagian skrup yang tadi kita tunjukkan ya guys. Jadi memang untuk memaku bagian poket ini juga karena sudutnya sempit, cukup sulit juga. Saya pun juga harus berkali-kali mengubah posisi palu nih guys. Jadi nanti kita akan tunjukkan juga bagaimana hasilnya setelah frame dan marmer ini digabungkan menjadi satu. Nah, nanti setelah posisinya pas, baru kita akan turunkan ke bagian rangka dengan mencabut ke dua buah balok yang berada di bawah marmer ini ya guys. Kalau untuk poket tengah ini sebenarnya bisa dijadiin acuan juga ya, bahwa dimana posisi yang pas antara frame dan marmer, sehingga kita yakin untuk memaku menggunakan skrup yang tadi berada di bawah marmernya. Inilah hasil pemasangan poketnya guys. Memang karena poket yang kita beli juga bukan poket yang mahal ya, sebenarnya poket universal ini. Jadi kita pun juga harus sedikit menyesuaikan antara bentuk, lekukan dan lain sebagainya agar posisinya pas si poket tersebut berada di tengah-tengah dari frame masing-masing ya.
Jadi memang pada bagian ini juga memang membutuhkan sedikit atau cukup ketelitian ya guys. Seperti tadi bagian penghalusan marmer, bagian ini pun juga kita sedikit memerlukan ketelitian sehingga posisi pocket tersebut pas atau simetris, dan juga penggabungan antara si frame dan juga si marmer tersebut bisa kita katakan presisi atau pas ya guys. Jadi ketika kita gunakan untuk bermain juga memang pas aja. Kita paku tripleknya sudah mulai menipis guys, karena kita hanya beli sedikit ya untuk bahan-bahan ini, bahan secukupnya, bisa dibilang ngepas. Jadi nanti untuk rincian biaya yang diperlukan dari awal sampai akhir akan saya sertakan di akhir video ya guys. Siapa tahu teman-teman di sini di daerahnya ada yang menjual meja biliar second dalam kondisi bahan dengan referensi harga untuk perbaikan dari saya. Siapa tahu teman-teman pun juga berminat untuk mencoba melakukan restorasi seperti yang saya lakukan ini. Setelah pocket semua terpasang, baru nanti kita akan mengecek lagi ya posisinya apakah sudah presisi atau belum antara setiap lubang pocketnya. Jika sudah, nanti kita akan turunkan ke dalam ya guys. Jadi rangkanya hasil setelah kita restorasi, bagian sudut-sudutnya juga kita sudah ganti dan lapisi dengan HPL, jadi terlihat seperti baru lagi ya. Kemudian rangka bawah juga kita ada beberapa bagian kita ganti. Ini injektor kita copot, kita ganti dengan slot ya, karena untuk mempermudah juga. Untuk bodi semua masih kokoh. Kemudian ini bagian sudut yang lawan arahnya juga kita sudah ganti dan lapisi dengan HPL. Kemudian untuk kaki-kakinya juga ini kondisinya masih sangat kokoh. Dan ini hasilnya ya guys, setelah kita pasang antara frame dan juga marmernya, kita sudah menemukan posisi yang pas sehingga sesuai untuk dimainkan. Kemudian juga ini kebetulan kita dapat kondisi bannya juga masih sangat berfungsi dengan baik. Kita lihat tadi pantulan bola pun juga bergerak dengan semestinya ya, masuk 9 ya.